Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Diaul Aulia, NIM 202033168, kelas 1D PGSD. Si Anton membeli kubis, tidak lupa membeli tomat. Yuk tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Halo semua, bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar tentang sumber energi. Oh iya, sebelumnya jangan lupa berdoa dulu ya. Setiap hari kita membutuhkan energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Tanpa adanya energi, aktivitas apapun tidak dapat kita kerjakan. Jadi, apa sih yang dimaksud energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau usaha. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi disebut sumber energi. Sumber energi sangat bermacam-macam loh. Mau tahu macam-macam sumber energi? Macam-macam sumber energi yang pertama adalah matahari. Matahari sumber energi terbesar bagi kehidupan di bumi. Matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Manfaatnya menghangatkan tubuh, mengeringkan pakaian, mengeringkan bahan makanan, membuat garam, fotosintesis. Yang kedua, air. Energi yang dimanfaatkan dari air adalah gerakannya, sehingga air merupakan sumber energi gerak yang berada di tempat tinggi memiliki energi yang besar ketika jatuh. Contohnya, air terjun. Energi dari air terjun dapat kita manfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Air terjun dapat digunakan untuk menggerakkan turbin pada generator yang dapat menghasilkan energi listrik. Yang ketiga, angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Angin menyimpan energi yang dapat dimanfaatkan menggerakkan perahu layar, layang-layang, dan kincir angin. Keempat, bahan makanan. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Energi yang ada di dalam bahan makanan digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas, misalnya berjalan, berlari, dan bermain. Makanan yang kita makan merupakan sumber energi yang juga bermanfaat untuk mengganti sel-sel yang rusak, menggerakkan organ tubuh, memenuhi keperluan hidup, dan mempertahankan kelangsungan hidup. Sumber energi yang selanjutnya, minyak bumi dan gas alam. Pernahkah kalian melihat kendaraan bermotor? Kendaraan bermotor dapat berjalan ketika ada sumber energi untuk menjalankannya. Sumber energi tersebut berasal dari bahan bakar, yakni minyak bumi. Hasil pengolahan minyak bumi dapat berupa bensin, oli, solar, minyak tanah. Bensin dan solar digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Minyak tanah digunakan sebagai bahan bakar kompor untuk memasak dan bahan bakar lampu pertamax. Sumber energi yang berikutnya, listrik. Listrik merupakan sumber energi yang paling banyak digunakan sehari-hari. Listrik yang banyak digunakan adalah listrik yang disediakan oleh perusahaan listrik atau yang disebut PLN. Energi listrik ini dapat digunakan menerangkan, memasak, mencuci, mensetrika, dan mengecas, dan sebagainya.
Energi listrik mempunyai kelebihan loh. Selain praktis, juga tidak menimbulkan polusi dan mudah diubah menjadi bentuk energi yang lain. Energi listrik, baterai dan aki juga menghasilkan energi listrik. Pada saat digunakan, energi kimia yang ada di dalam baterai dan aki diubah menjadi energi listrik. Energi listrik juga dapat dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, dan yang terakhir pembangkit listrik tenaga diesel atau bisa disebut PLTD. Yang terakhir kayu bakar. Pernahkah kalian melihat orang memasak menggunakan kayu bakar? Kayu bakar banyak digunakan untuk bahan bakar di daerah perdesaan. Diperoleh dari batang, dahan, dan ranting pohon berkayu. Jika dibakar akan menghasilkan energi panas dan juga dapat digunakan untuk membuat arang. Lah, arang inilah yang biasanya kita gunakan untuk memasak sate dan ayam bakar. Lah, banyak sekali kan yang termasuk sumber energi. Tiap sumber energi memiliki berbentuk energi ya. Terima kasih, inilah yang dapat saya sampaikan dan jangan lupa teman-teman di masa pandemi seperti ini kalian harus menjaga diri masing-masing ya. Ingat, COVID-19 atau Corona bukanlah virus yang main-main loh. Oleh karena itu kalian perlu menjaga diri dan mengikuti aturan pemerintah ya. Berikut saya jelaskan mengenai cara-cara tertentu untuk menghindari penyebaran virus corona. Di antaranya, selalu menggunakan masker saat bepergian, kemudian selalu cuci tangan dengan sabun, dan selalu menggunakan hand sanitizer ya. Lalu jika kalian merasakan gejala COVID seperti batuk, flu, atau demam, segeralah konsultasi ke dokter secepatnya ya. Selain itu, tetap jaga jarak dan hindari kerumunan ya teman-teman. Usahakan di rumah saja. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai cara-cara menghindari penularan virus corona. Mohon diperhatikan dan diingat ya teman-teman. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi.